Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus berjumpa dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, sekarang saudara saya berada di Sun Heaven di daerah Tegalalang. Hijau royo-royo kalau kita bilang. Nah, ini salah satu tempat destinasi wisata, tempat kita rileks, mengajak keluarga dan segala macam. Kita rekomendasikan buat Anda. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location akan berbincang atau membahas terkait Hari Penyiaran Nasional yang beberapa waktu yang lalu tanggal 1 April itu dirayakan secara nasional di Bandung yang ke-89. Nah, kita ingin tahu bagaimana sebetulnya perkembangan dari penyiaran di negara Republik Indonesia ini, dan tentunya nanti bagaimana impact atau pembahasan kita terhadap penyiaran khususnya untuk yang ada di Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yang cukup kompeten kita untuk membahas terkait dengan perkembangan penyiaran bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Agus Asapa selaku Ketua KPID Bali. Om Swastiastu, Pak Agus, sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Wah, luar biasa. Salam sehat kita. Salam sehat ya. Kemudian beliau didampingi oleh Pak Adi Sukerno, ya, komisioner, Pak G, bagian kelembagaan. Sehat selalu, Pak G. Kita sudah booster, jadi kita ya, Astungkara sehat, Ya, Astungkara sehat. Kita sudah protokol kesehatan tadi, kita buka masker ya, Pak. Ya. Waduh, luar biasa. Nah, Pak Agus ini ke-89, luar biasa ya. Mungkin kalau sedikit kita flashback, jadi sebetulnya penyiaran, kalau kita bicara penyiaran ini, televisi dan radio tentunya, Pak ya. Kalau bisa Pak, sudah 89 sebetulnya bagaimana sih Pak awal-awal dari awal tentang penyiaran kelembagaan? Mungkin sedikit kita bisa berbagi sejarah kepada masyarakat yang mungkin belum tahu. Baik, terima kasih Mas Bambang dan juga pemirsa terkait dengan Hari Penyiaran Nasional yang ke-89. Kenapa 89? Ini sungguhnya bermula dari tahun 1933. Kala itu ada radio di Solo. Nama Belandanya ada itu Solo, Desa Palah seperti itu. Itu radio itu diciptakan oleh Mangkunegaran. Waktu itu adalah kerajaan Solo. Itu radio itu fungsinya untuk melawan propaganda dari penjajah Belanda. Waktu itu penjajah Belanda di Batavia mendirikan radio tahun 1927. Nah, inilah kemudian tahun 33 muncul kemudian upaya-upaya dari Indonesia, negara kita waktu itu untuk melawan upaya-upaya propaganda dari penjajahan. Setelah dilakukan penggalian dan akhirnya memang tanggal 1 April 33 itu dijadikan sebagai Hari Penyiaran. Dan itu kepresnya baru 2019 masa pemerintahan Jokowi. Nah, jadi itu sebabnya setiap tanggal 1 April kita peringati sebagai Hari Penyiaran dan sudah masuk ke 89. Lalu secara nasional dengan keputusan presidennya itu sekitar tahun 2019. Jadi udah jalan hampir 2 tahun jalan ya itu secara nasional luar biasa. Memang kita akan terus gemakan, bahkan sekarang kita menuju ke daerah-daerah. Jadi setiap daerah kita diupayakan untuk membumikan Hari Penyiaran Nasional itu. Karena ini kan seperti mungkin Mas Bambang selaku pelaku penyiaran kan wajib memuliakan hari kelahirannya sendiri. Bermula dari radio, kemudian TV kan kalau penyiaran dalam Undang-Undang 32 tahun 2022 tentang radio dan TV. Jadi mari kita kembangkan hari penyiaran. Jadi memang Hari Penyiaran ini mulai 2019 ditetapkan per setiap tanggal 1 April. Kebetulan tahun ini kita sudah ke 89. Nah, kalau nggak salah kemarin kita terpusat di Bandung. Tahun ini ya. Kalau sebelumnya kan kita di Solo. Ya, tahun lalu di Solo, kalau di Bandung. Kemudian message apa Pak? Ada pesan-pesan apa dalam penyiaran hari ini sekarang? Nanti ke Pak Agus, nanti saya ke Pak Adi, Pak. Mungkin dari Pak Agus ini gimana? Ya, penyiaran hari ini, jadi Hari Nasional Penyiaran Nasional ini momentumnya tepat sekali karena disinilah transformasi penyiaran era digital. Jadi kita melakukan transformasi dalam dunia penyiaran menuju ke era digital. Apa itu era digital? Salah satunya adalah soal TV. TV ini melakukan perubahan, melakukan transformasi menuju ke era digital dari siaran analog ke digital. Itu yang digemakan dan momentumnya tepat sekali. Karena kalau di Bali pasti tanggal 30 April nanti harus selesai siaran analog dan kita menuju ke digital. Itulah yang terus digemakan dan kita semua di KPID, baik KPI pusat maupun KPID
diharapkan kita bersinergi mensosialisasikan program pemerintah ini yang menuju ke digitalisasi penyiaran. Karena ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2000 bahwa dalam waktu 2 tahun paling lambat tanggal 2 November seluruh Indonesia harus menuju ke digitalisasi penyiaran khususnya di televisi seperti itu. Oke, jadi isu yang kuat adalah era digitalisasi ya Pak ya, terutama untuk televisi. Ya. Nanti kita akan bahas panjang tentang itu Pak Agus. Tapi saya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, kalau kita melihat kelembagaan nih Pak, Ya. kita sebelum masuk digital, sekarang yang masih analog atau perkembangan lah setahun atau 2 tahun dari kacamata KPID gitu. Betul. Bagaimana dengan lembaga-lembaga penyiaran ini Pak ya? Kan ini ada TV, ada radio juga. Ya. Gitu. Kalau secara umum apa Pak Adi yang Baik, terima evaluasinya? kasih Mas Bambang. Saya tadi seperti apa yang disampaikan sama Pak Ketua, Iya. bahwa lembaga penyiaran yang kita istilahnya kita awasi ya, ada televisi dan radio. Di era digital sekarang ini, kalau kita flashback sedikit, kalau ngomong digital, kita lebih dulu radio digital. Oh. Dulu radio kan main puter-puter saja. Iya, Tapi yang sekarang pakai udah jarum pakai- itu ya Pak. Ya, pakai jarum. Ini dia. Sekarang nggak perlu. Karena udah pakai angka kan. Oh, Tinggal oke. 102 sudah kan ya. Duluan. Cuman masyarakat belum menyadari hal itu. Ya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, di era digital apalagi televisi HP kan. HP dulu bisa pakai puter-puter. Ya. Nah ini sekarang udah pakai apa namanya itu tekan-tekannya Tombol-tombol dan- ya. pakai tombol. Sudah semuanya digital ya. Dari kendaraan juga sudah. Dulu pakai starter, kopi segala macam. Sekarang nggak usah pakai dari jauh bisa. Kayak dia. Nah, di era digital sekarang ini baik di penyiaran, justru sekarang yang dibumikan ini yang dikumandangkan secara nasional adalah tentang digital televisi. Karena televisi. Indonesia paling belakang ini, paling belakang kita masuk ke era digital. Ya. Nah, sekarang kalau di Bali kami punya 66 radio, ada 17 TV. Ya. Ini kami ajak bahwa ini tanggal 1 April ini adalah hari lahirnya dia. Gitu. Mari kita bahas kalau masalah hari lahir, kita sesuaikanlah di Bali. Ya gimana caranya kita buat acara ya. Kita buat acara itu konsepnya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Oke. Kita undang semua Jadi LP. apa mengingatkan teman-teman Mengingatkan penyiaran itu, ini, lembaga penyiaran ini, baik itu bahwa- radio maupun TV, Maupun gitu ya. TV, radio. Karena itu juga haknya. Karena kalau yang namanya TV dan radio, yang seperti Pak Ketua bilang, radio ini yang paling pertama sekali menyiarkan, mengumandangkan apa itu siaran, apa itu berita, gitu kan? Baik, Nah, baik. yang kalau Pak Ketua KPI Pusat menyampaikan dalam acara Hasiarnas yang kemarin, Iya. dia sudah getol sekali menyampaikan bahwa kita beratas kok. Nah, gitu kan? Oke. Jangan menyiarkan yang tidak-tidak, kita kajinya dari pusat, gitu kan? Baik. Karena yang di pusat nih, brandingnya di pusat. Kami Oke. di daerah kan tidak punya, gitu ya. Iya, iya. Iya. Nah, baik ke Pak Agus. Pak Agus, jadi sebetulnya seberapa strategisnya posisi lembaga penyiaran ini ya, tentunya terhadap itu tadi kan, isu hoax ya, kemudian penyampaian informasi yang baik dan benar itu seperti apa Pak kalau melihat ini? Strategis apa kepentingan untuk negara dulu kita bicara ya Pak ya, teman masyarakat ya Pak ya. Pasti sangat strategis. Tadi dari cerita kita dengan Harsiarnas ini kan bermula dari radio yang dibuat oleh penjajah Belanda tahun 2027. Itu dia melakukan propaganda terus bagaimana rakyat kita waktu itu biar tidak berani melawan kan itu ya. Nah, kemudian muncullah radio tahun 33 oleh di Mangkunegaran. Ya. Disitulah yang akan melawan propaganda Belanda. Kemudian rakyat kita bangkit dan akhirnya memang menjadi bangsa yang merdeka. Dan sekarang kondisi sekarang juga demikian. Bagaimana radio, TV ini menjadi sangat strategis untuk menyuarakan tujuan pembangunan kita. Tujuan pembangunan kita kan menuju masyarakat adil dan makmur. Bagaimana program-program pemerintah bisa jalan. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang. Bagaimana mereka bangkit, mereka bersatu bersama melawan hoax, informasi bohong. Kalau ada informasi bohong tentu kita tidak akan bisa bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Baik. Jadi sangat strategis lembaga Baik. penyiaran itu. Jadi tetap berjuang Ya. ya untuk mengawal bahwa itu tadi ya, maksudnya informasi yang baik, informasi yang benar. Betul. Ya. Karena musuhnya sekarang ini sudah tidak cuma penjajah. Betul. Ya, apa informasi yang nggak bagus pun tidak benar itu musuh juga. Musuh sebetulnya. juga. Dalam tanda kutip ya. Tugas lembaga penyiaran Ah, mencerdaskan ini. itu Nah. masyarakat kita. Baik. Baik, nanti kita akan lanjut Pak Agus dengan Pak Adi. Kita tahan dulu ya Pak ya. Ya. Baik. Saudara jangan kemana-mana. Sapa Redaksi On Location akan lanjut untuk segmen berikutnya.